Kepala Desa Ujung Gagak, Ketua BPD Desa Ujung Gagak, Ketua LPMD, hadirin tamu undangan yang juga kami hormati. Seraya memanjatkan puji syukur dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah rencana pembangunan desa Musren Bangdes tahun anggaran 2021, usulan program kegiatan tahun 2023, Desa Ujung Gagak, Selasa 14 Desember 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah sampai kepada saya dan alhamdulillah ini sudah bersama saya amalnya saya tinggal walau tidak Allah wajib pada hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man para hadirin dan juga semua yang ada di ruangan ini, saya sudah satu untuk mengawali kegiatan ini
2021 untuk musibah program tahun 2023 dengan syariah halal syariah apapun dengan mengharap ridho dan kembali Allah Taala kita dalam melaksanakan tugas kita adalah tugas yang terkait dengan kajian Allah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dan saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama nasyira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma khair inna Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah yang tidak, Allah aman tidak, Allah amanatan tidak, dari Allah Muhammad Rasulullah SAW, dari Allah iman Allah tasdiqan, dari Allah melakukan wariskan, dari Allah al-Malikul Hakulubi, Muhammad Rasulullah SAW, Masyaallah Muslim Muhammad, Mu'ala alihi wasallam, Mu'ala alihi wasallam, Mu'ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat masjid Jalul Ardi pada bersama wa huwa salam wa huwa salam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, ibu dan bapak kami, dan dosa-dosa dari persoalan-persoalan pahlawan kami yang telah berdiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ridhoilah kami untuk menjalankan tugas dan merencanakan pembangunan Indonesia ini, khususnya di wilayah kampung laut ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan barakah inayah-Mu ya Allah, berikan kekuatan-Mu kepada kami ya Allah untuk menjalankan tugas ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya ucapan selamat datang Kepala Desa Ujung Gagak. Yang terhormat Bapak Juwadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami menyampaikan, kami mohon ridho dari Gusti Allah dalam acara nanti, yaitu acara Musrembang Desa. Sebelumnya acara dilaksanakan, kami atas dasar pemerintah desa Ujung Gagak mengucapkan selamat datang dan sugeng rabu dari Ketua Dewan Kabupaten Cilacap atau yang mewakili, yang kami hormati dari rekan-rekan jajaran perangkat Desa Ujung Gagak, yang terhormat Bapak Camat Kampung Laut yang telah hadir dengan anggotanya, yang kami hormati dari PU Jeruk Legi yang sudah hadir, yang kami hormati dari pimpinan PDAM Gandrung yang sudah hadir, yang kami hormati Ketua BPD Desa Ujung Gagak dengan anggotanya,
Yang kami hormati Ketua RT Danton Limas dan Danton Sar yang saya banggakan, yang kami hormati dari Kapolsek Kabupaten atau yang mewakili, yang kami hormati dari Danramil 09 Kabupaten yang saya hormati juga, dan semua dari ibu-ibu PKK dan kader se-Desa Ujung Gagak yang saya cintai, dan yang tidak saya sebutkan satu-satunya yang saya juga banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pada siang hari ini kami atas dasar pemerintah Desa Ujung Gagak memang sengaja mengundang kepada semua pihak, terutama dari Bu Dewan, Bu Purwati yang telah menduduki di Kabupaten Cilacap, dan saya juga mengundang dari PUPR atau PU, sengaja saya mengundang dari PDAM juga saya sengaja mengundang. Mohon izin Pak Camat, kalau memang saya itu terlalu lancang, tapi ini demi untuk Desa Ujung Gagak, biar semua yang saya undang dari usulan-usulan dari masyarakat tertampung oleh desa, biar untuk dikawal dari pihak-pihak yang saya undang. Sebelumnya RKPDes dilaksanakan, kami perlu sampaikan, mohon izin Bu Ketua Dewan, bahwa Desa Ujung Gagak masih banyak program yang belum kita selesaikan. Jadi saya hari ini sebelum nanti dipaparkan RKPDes desa, kita menambahi sedikit bahwa PR Ujung Gagak adalah yang diprioritaskan itu jembatan Sungai Cimeneng. Mohon dikawal oleh Bu Dewan cara seperti apa untuk bisa terrealisasi untuk satu-satunya akses jalan penghubung antara desa maupun penghubung antara dusun, yaitu prioritas Desa Ujung Gagak adalah jembatan yang ditempatkan itu di Sungai Cimeneng. Untuk pengajuan adalah 3 meter, lebar, panjang 40 meter. Itu silakan Bu Dewan, mohon di awal sampai itu berhasil demi untuk peningkatan prasarana untuk masyarakat kami biar itu lancar. Terus yang kedua, bahwa Desa Ujung Gagak sudah 3 tahun berturut-turut yang kita prioritaskan adalah togor jaringan. Mohon juga dikawal Bu Dewan supaya bisa terrealisasi adalah untuk kebutuhan masyarakat kami. Karena untuk 2 dusun antara dusun Karangjaya dengan Karangmulya itu penyambungannya kabel masih estafet, jadi sangat berbahaya karena belum ada togor jaringannya. Jadi mohon supaya bisa diprioritaskan nanti oleh Bu Dewan dalam bentuk penentuan anggaran. Itu Bu. Sekaligus yang terkait untuk usulan kami, Jalan Ujung Gagak Panikel atau SK yang sudah dikeluarkan Panikel Ujung Gagak, bahwa pengajuan kami adalah 4 miliar yang harus selesai perbatasan dengan Desa Panikel, yaitu Jalan Kabupaten Bu Dewan. Namun terrealisasinya 1 miliar. Sedangkan kita masih 1 kilo 300 meter. Jadi saya mohon nanti di perubahan 2022 bisa dianggarkan kembali biar untuk perbatasan Desa Ujung Gagak Panikel kita selesai. Mohon dikawal nanti di perubahannya Bu Dewan supaya 2022 selesai antara batas Desa Panikel dan Ujung Gagak. Selanjutnya mohon juga diawal terutama dari bagian UPT Jeruk Legi
dan mohon dikawal juga sama Pak Camat, Bu Dewan yang terkait dengan kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten. Yang kita ajukan adalah dari perbatasan desa yaitu ujung gagak perbatasan dengan Pasar Panikel ke Karanganyar, kita ajukan itu panjangnya 7 kilo 25 meter. Itu saya naikkan status pengajuannya untuk bisa realisasi 2022 supaya SK bisa dikeluarkan. Mohon dikawal juga Bu Dewan. Jadi harapan kami ini Bu Dewan, Pak Camat, bahwa hari ini kami mengumpulkan dengan ketua RT dan RW dari semua jajaran PKK Pokja 1 sampai Pokja 4 dan instansi yang lain untuk penetapan RKPD sini biar sekaligus supaya bisa dikawal oleh Bu Dewan, nantinya bisa untuk ujung gagak tersentuh semua. Terutama saya mohon dengan hormat kepada Bu Dewan, satu-satunya yaitu yang kita rankingkan adalah jembatan Cimeneng supaya bisa terrealisasi. Syukur-syukur 2022 diandalkan oleh pusat lewat dari Bu Dewan, mudah-mudahan 2022 supaya terrealisasi. Harapan kami dan masyarakat sangat membutuhkan sekali. Mungkin pengantar dari kami yang hanya bisa disampaikan nanti dilanjutkan oleh Pak Camat atau Bu Dewan supaya bisa untuk mengawal pengajuan kami. Mudah-mudahan hari ini Insya Allah bisa mengabulkan permohonan masyarakat kami lewat pemerintahan desa. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Camat Kampung Laut yang terhormat Bapak Heru Kurniawan SSTP MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ibu Bupati, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda Kecamatan Kampung Laut, Pak Danamil Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati rekan UPT, PUPR, PDAM yang mewakili, yang kami hormati tim monitoring Musrenban Kecamatan Kampung Laut, yang kami hormati Pak Kades beserta jajaran perangkat desa di Desa Ujung Gagak, Ketua BPD, Ketua RPRD beserta mulai menghormati Ibu Ketua Tim Perangkat Desa beserta pengurus seluruh hadirin, Lima KPRD, para taruna, ketua RT, ketua RW dan hadirin yang terdapat satu yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi berkumpul di Balai Desa Ujung Gagak dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dalam rangka mengikuti Musrenban Desa Ujung Gagak tahun 2021 untuk kegiatan di 2023. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, ada yang belum divaksin? Sudah semua? Alhamdulillah. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya itu
kita di Kabupaten Cilacap itu dituntut sampai dengan hari ini harus sudah 70% untuk mencapai level 1. Karena saat ini Kabupaten Cilacap itu baru level 2. Targetnya hari ini itu seluruh Kabupaten Cilacap sudah harus 70%. Tapi kalau melihat di Kecamatan Kampung Laut sampai dengan hari kemarin kita masih sekitar 63%, masih ada utang 7%. Nah itu makanya dari itu kita harus bareng-bareng menyengkuyung kegiatan vaksinasi ini agar kita dapat memenuhi target 70%. Karena lama-kelamaan nanti vaksinasi itu bisa menjadi indikator dicoret atau tidaknya usulan kegiatan. Gitu wakil ketua Pak Sekda itu kadang kalau itu lah vaksinasi naik titik mobile kegiatannya. Nah, monggo makanya dari itu kita bareng-bareng untuk mendukung kegiatan vaksinasi ini karena juga lumayan masih banyak walaupun sudah beberapa dusun yang sudah hampir 80% seperti Ciberem dan Ujung Gagak, tapi untuk yang wilayah kota Ujung Gagaknya ini masih banyak PR. Nanti kita agendakan lagi untuk kegiatan vaksinasi berikutnya untuk percepatan pemenuhan target 70%. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua yang sudah semangat sekali untuk rawuh di Kampung Laut khususnya di Bulakan. Pengen melihat jalan yang lagi masih rusak. Sekaligus mencoba jalan yang kemarin dapat PK3 7 miliar itu sudah hampir selesai. Kemungkinan kalau tidak salah ya bulan ini sudah selesai. Dan sebagai informasi awal itu akan dilanjutkan di 2022 itu sebesar 1,5 miliar. Kemudian sebagai informasi juga nanti yang dari ruas Ujung Gagak ke Panikel itu melanjutkan yang sudah itu dapat anggaran 1 miliar. Oleh sebab itu kita dorong nanti lewat Ibu Wakil Ketua mungkin nanti di perubahan agar dapat lagi biar di 2022 itu jalan dari Bantarsari sampai ke Ujung Gagak itu sudah selesai semua, tinggal PR-PR yang lain. Berikutnya juga mungkin untuk harapan dari Ujung Gagak sendiri yang mana sampai hari ini mungkin masih kesusahan mendapatkan air bersih. Itu disebut PDAM juga rawuh, insya Allah 2022 clear ya Pak Darno ya. Kalau nggak clear ya Pak Darno. Insya Allah 2022 ada anggaran untuk spam itu sekitar 5 miliar kurang lebih. Itu bisa nantinya masyarakat Ujung Gagak bisa merasakan air bersih, tidak langsung lagi di Jongarasu ataupun di Nusa Kambangan. Kita doakan saja itu nanti untuk jaringan air bersih bisa segera masuk ke Ujung Gagak, tidak barengan sama Panikel, dijamin tidak barengan, tidak rebutan. Nanti rebutan, nanti airnya sampai sini icrit-icrit, kalau saya bilang itu nanti nggak rebutan, jalur sendiri. Panikel juga jalur sendiri. Itu sebagai informasi awal. Terus berkaitan dengan kegiatan Musrenbang kali ini sebenarnya ini kegiatan rutin tahunan yang mana setiap tahun kita laksanakan untuk mencari usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Oleh sebab itu kemarin kami dorong sebelum pelaksanaan Musrenbang kita dorong untuk pramusren yang mana untuk menginput ataupun mengakomodir usulan-usulan dari Pak Kadus, Pak RT, Pak RW dan semuanya sehingga nantinya usulan-usulan tersebut minimal sudah tertuang di sistem perencanaan pembangunan. Jadi sewaktu-waktu mungkin ada kegiatan yang saat itu sudah ada dana yang sudah ada di pokir itu tidak salah karena sudah masuk dalam sistem perencanaan pembangunan. Jadi moga-moga saja yang tidak prioritas tapi tiba-tiba ada dana untuk pelaksanaan itu bisa dilaksanakan karena sekarang kalau kegiatan tidak masuk dalam perencanaan walaupun dananya ada akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu monggo kegiatan ini kita ikuti dengan sebaik-baiknya usulan-usulan yang sudah masuk
Monggo untuk kita kawal bersama-sama mana yang prioritas APBN, mana yang prioritas provinsi, mana yang prioritas APBD kabupaten kita usulkan, karena dana kabupaten untuk menganggarkan ataupun untuk membiayai pembangunan tersebut tidak mungkin mencukupi semua. Jadinya kita bagi-bagi mana yang harus dibiayai oleh pusat, mana yang harus dibiayai oleh daerah. Makanya tadi Pak Kades menyampaikan untuk jembatan yang Cimeneng. Saya sih usul untuk Cimeneng mungkin lebih cepat. Kalau permanen kayak sepertinya mandat lama. Kalau jembatan gantung itu kayaknya sepertinya lebih cepat, apalagi ada Bu Wakil Ketua yang mempunyai konektor pusat, karena ada kegiatan Bu Novita itu lagi percepatan pembangunan jembatan-jembatan. Mungkin itu salah satu solusi kita untuk menyambungkan daerah Ciberem dan Karanganyar. Ini bukan ini kampanye, bukan, tapi ada program yang memang untuk masyarakat. Kenapa enggak kita laksanakan atau kita sampaikan ke warga masyarakat? Karena kalau usulan kemarin yang di Pak Kades sampaikan, kalau jembatan permanen itu beberapa miliar, cuma kami kurang yakin karena penerima manfaatnya tidak banyak, karena hanya menyambungkan satu dusun. Mungkin kalau menyambungkan antar desa mungkin bisa, cuma untuk menyambungkan dusun ke ibu kota kecamatan mungkin lebih cepat, mungkin jembatan gantung atau yang lain sebagainya. Mungkin nanti Bu Wakil Ketua mungkin ada saran dan solusi untuk keberkahan kita bersama. Alhamdulillah seperti itu, J. Terus yang selanjutnya kami berharap juga usulan-usulan bukan hanya kegiatan fisik, tapi juga ada pemberdayaan masyarakat. Mungkin pelatihan, mungkin fintech apa dan sebagainya, karena di Kampung Laut itu potensinya itu sangat-sangat bagus, baik potensi wisata, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Juga masyarakatnya sepertinya antusias untuk melaksanakan untuk memajukan potensi tersebut. Jadi nanti Pak Kades monggo untuk usulan-usulan di luar kegiatan fisik itu untuk dapat dimasukkan ke usulan Musrenbang, walaupun tidak prioritas, tetap dimasukkan. Jadi nantinya kalau ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan bisa kita laksanakan di ujung gagak. Mungkin itu pengantar dari kami. Monggo kita ikuti kegiatan Musrenbang kali ini sehingga nantinya bisa menerbitkan, memunculkan usulan-usulan yang akhirnya disetujui oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah untuk kemajuan masyarakat ujung gagak. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ibu Purwati SPD. Disilakan. Sewu nggih Ibu Bapak. Ya, saya tidak di podium, kayaknya dhuwur banget gitu. Nggih, mriki mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Camat,
dari UPTPU, ini PU Jeruk Legi. Terus ada dari Koramil Kawunganten, terus dari Polsek juga Polsek Kawunganten. Oh iya. Berarti forkompinsannya belum lengkap ya Pak Camat, karena di sini belum ada Koramil, belum ada Polsek. Nah, kalau PTKP sudah ada, sudah. Korwil pendidikan ada yang tahu? Betul? Ada. Oh ya, ini nanti kami juga banyak yang terkait dengan sekolahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur. Tes 1, 2, 3 kurang semut Pak. Ya, atau halo. Nggih. Ya, diganti sing dawa nggih Pak. Ibu-ibu seneng dawa apa cendak? Bapak Ibu yang kami hormati, saya pertama mengucapkan terima kasih. Ini Pak Kades. Ya. Jebule mandi sing cendek. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu masih diberi nikmat sehat. Selamat nggih Pak Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah vaksin semuanya? Sudah. Apa sing ana sing divaksin? Medibom? Mboten nggih? Alhamdulillah. Ya. Kami mengucapkan matur nuwun Pak Kades Ujung Gagak ini yang sudah mengundang kami secara resmi pakai surat karena khawatir kalau nggak diundang resmi dikira saya nggak datang gitu ya. Matur nuwun Pak Camat dan semuanya yang hadir pada hari ini. Insya Allah kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Sampun kenal kula? Dereng. Perlu kenalan? Jenenge Nyong Purwati. Nggih Pak nggih? Ya, saya namanya Purwati. Alhamdulillah sebagai wakil ketua DPRD di Kabupaten Cilacap dari Partai Gerindra. Dari 4 pimpinan Nyong wadon dewekan endel wong. Alhamdulillah. Kalau saya aslinya dari Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi, bojone Pak Lurah Kuswati. Kades 3 periode juga dalang. Nah, angger jenengan sing arep padha barang gawe nanggap wayang wene pesen ya. Boleh. Wayang. Seneng wayang mboten? Apa senenge dangdutan? Ya. Nek wayange Bapak Nyong anake BG, anak Lenggere, anak penyanyine, anak lengkap lah pokoknya. Sing dene yayu-yayu, sing milih Nyong gitu ya. Iya. Alhamdulillah saya dikasih amanah 2 periode ini jadi DPR. Nah, cuma wilayah saya itu di Kecamatan Jeruk Legi, Kecamatan Kesugian, Kecamatan Sampang, dan Kecamatan Maus. Ada 50 desa binaan saya.
Nah, ke Kampung Laut sebenarnya masuk di Dapil 2, Kecamatan Kampung Laut, Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Gandrung, dan Kecamatan Karangrejo, Kabupaten. Nah, 5 kecamatan. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu Bapak Ibu. Yang pertama silaturahmi, Pak Bu. Ya, jere Pak Kiai yang harus senang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Amin. Akan ditambah rezekinya. Amin. Mereka pada mode apa dereng? Wawenjang pada mode nopo? Boten. Saben dinten pegaweane nopo? Nelayan. Petani banyak. Butuh traktor boten? Ya, lurai pengusul. Ya, kemarin saya udah bantu di Desa Ujung Alang, masih Kampung Laut ya, dari Ujung Alang, sama mana Bringkeng ya. Ya, Bringkeng kemarin juga saya kasih hampir semua kecamatan. Alhamdulillah di tahun 2021 saya kasih alat traktor semuanya. Ya, cuman memang belum semua desa. Alhamdulillah hujan berkah Pak Bu ya, berkah hujan. Bapak Ibu, selain silaturahmi karena saya diundang sama Pak Kepala Desa, nah saya sebagai DPR itu punya tugas membuat peraturan daerah. Nah, salah satunya hari ini saya juga sebenarnya lagi kajian dengan unsur Purwokerto terkait dengan pembangunan gedung gantinya Perda IMB Pak Camat. Ini harus segera diselesaikan di tahun ini. Terus selain membuat peraturan daerah, saya juga ada budgeting, penganggaran. Jadi fungsinya dengan milih anggota dewan, berarti pada saat ada pertahunan itu kan ada perencanaan penganggaran dipakai. Ya, salah satunya hari ini jenengan pun pada rawuh teng pendopo Balai Desa Ujung Gandang untuk merencanakan pembangunan desa tahun 2023. Paham nggih? Ya, 2021 mungkin ada pembangunan yang belum selesai. Di tahun 2022 insya Allah tadi dari pembangunan jalan cor yang dari Penikel nanti mau diselesaikan sampai ke ujung Gagak. Nah, dari ujung Gagak karena anggarannya baru 1 miliar mungkin belum selesai, belum cukup. Ngaten nggih? Ya, tadi Pak Kades menyampaikan bubur barangkali nanti di perubahan 2022 kalau ada anggaran yang turun kene derewangi supaya rampung. Napa leres? Jenengan kepengin dalane main? Kepengin? Iya. Ini saya juga bawa peku ini. Mennya peti ini ya. Pemain genang dicatat terus insya Allah pada saat musrembang di kecamatan ini juga Pak Kades harus dekat dengan Pak Camat ya. Kalau Pak Camat ya, beliau ini juga nanti yang membantu untuk mengusulkan di musrembang kabupaten nggih Pak Kades nggih. Iya. Jadi sering sowan Bapak bulan teh kembang menyang. Orang perak malah repot manusia ingkung. Bukan res ini sering dimasak ingkung Pak Camat. Titik ya. Ya. Jadi Bapak Ibu intinya
Kades ini jenengan ini kan rutin tiap tahun nggih Pak nggih. Dadi kenapa 2023 kok waya-were wis kon dibahas. Karena mekanisme pembangunan itu kan ada perencanaan. Mau perencanaan dicek, diverifikasi bener apa ora piye sing diusulna. Terus ukurannya, dawannya berapa, lebar berapa kalau itu jalan misalnya. Setelah ada verifikasi dinyatakan oke untuk dibangun, berarti muncullah anggaran. Ngaten ya Pak ya? Setelah dianggaran nanti ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan selesai ada monitoring dan pelaporan. Ribet apa ribet? Nah iya, mulane niki sing rawuh Pak RT sedaya nggih. Ya, dados RT pun pinten taun Bapak? Sing paling suwe jejal cung. Berapa tahun? 12 tahun. Otak sing 12 tahun. Oh iya, engkau maju ya. Otak hadiah. Mangke tapi kita cerita di sini. Nah, terus dari proses perencanaan pembangunan itu, ini nanti dengan masing-masing RT melalui musdus, musyawarah dusun. Pak Kadus mana Pak Kadus? Ini di depan Pak Kadus semua. Oh iya, RT RW melalui Pak Kadus nanti dibahas namanya musdus. Sudah musdus hari ini musrenbangdes. Musrenbangdes tentunya disesuaikan dengan prioritas ya Pak Kades. Prioritas jangan sesuai keinginan, tapi kebutuhan prioritas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke? Ya, terus yang selanjutnya pembangunan infrastruktur. Ini kan ada dalan nggih. Ya, dalane dawa banget mriki nggih. Blenyok maning, kami nyok mobilnya mesti kula balik kan kita cuci mari. Ya, mboten napa ya. Insyaallah sing penting jenengan pada sehat Allahumma. Selain dalan niku wonten jembatan. Nggih napa nggih? Pak Lurah jarang ngarep tindak arek bala desa ngadu muter disit lewat Penikel napa leres? Ya, 17 kilo jere. Pirang jam Pak Kades? 1,5. Oh iya, olahraga ya. Iya. Jadi ini lagi budidaya jalur jembatan Cimeneng kon dibangun. Napa ngaten? Kepengen ana jembatan? Iya, jembatan Cimeneng. Angger ora jembatan sing gede ya jembatan gantung disit ya kena bubur jere. Jembatan gantung berarti ya cukup boleh lewat motor, nggih napa nggih? Jarang. Anak jarang orang kene. Mboten nggih. Iya, berarti belum bisa untuk lewat mobil. Ya syukur nanti PU Nyun Sewu Pak Camat melalui musrenbang kecamatan bahwa usulan prioritas desa Ujung Gagak nanti pembangunan jembatan Cimeneng. Ngaten nggih? Ini harus masuk dulu di musrenbang. Walaupun nanti itu bisa dikawal melalui APBN maupun APBD, tapi tetap proses perencanaan harus dilalui dulu. Ngaten Pak Camat. Jadi selain jalan, jembatan, nyong niki liwat deleng sekolah SD kok kayu melasi banget. Korwil mana korwil? Cokan usul napa mboten? Usul cok direalisasi napa mboten? Ora PR karo nyekon. Bubur ketulung SD Ujung Gagak berapa? 1 ya? Siji tok apa kali mriki? 3, ada 3 SD. Sing sekolah warga sini semua. Putra putri panjenengan. Angger sekolahnya arep ambruk susah mboten? Khawatir nggih?
ya, ini juga urusan wajib negara Pak Camat, tidak bisa terabaikan. Kok masih ambruk, saya ketiban kan jenengan kena masalah juga. Itu boleh, insya Allah nanti saya kawal untuk yang paling urgent itu rehab apa pembangunan ruang kelas baru? Ruang kelas baru, ya insya Allah ya Pak ya. Nanti bikin catatan aja, nggak apa-apa. Karena kalau usulan dari Korwil ini memang mestinya melalui musrenbang kecamatan. Tapi kalau tidak dikawal juga dijorna hilang, ini apa nggih? Perlu dikawal mboten? Ya, sekolah SD, SMP sudah ada belum sini? Dereng. Ada, ya. Kalau SLTA mah wewenangnya provinsi, jadi saya tidak bisa langsung menganggarkan di APBD, nggak bisa. Kalau SD, SMP, PAUD, TK, enten, ya boleh nanti diusulkan, ya. Terus urusan wajib pemerintah itu ada pendidikan. Nah tadi sarana prasarana pendidikan harus dipenuhi. Ada kesehatan. Kalau kesehatan mah tadi vaksin sudah ya. Puskesmas ini ada enggak? PKD ada. Ya, jenengan sok pada PKD nopo mboten? Ya, terus nyuwun tulung Bapak RT, halo. Ya, nyong niki liwat kowe akeh daerah sing esih kumuh. Maksudnya saya melihat potensi baik di Penikel maupun Ujung Gagak kayaknya lebih pas nek ditanduri pohon kelapa nggih napa nggih. Iya, tapi sing rapih boleh nandur perpekarangan gue aja pating blakrak nggih. Ngerti ora pating blakrak? Iya. Itu Pak Camat, mungkin ini potensi desa yang perlu dikembangkan. Penanaman pohon kelapa semuanya karena ini di tepi laut ya. Ya bisa juga untuk supaya tanah itu tidak longsor. Nah, berarti kan butuh bibit kelapa mungkin ya. Ini Pak Camat biar nanti juga ikut ngoprak-ngoprak kepala dinas pertanian. Ya, selain pohon kelapa, sini kan untuk kebutuhan padi, sawah luas boten Pak Kades? Luas, ya. Jenengan pada duwe sawah? Dereng. Lah berasnya tumbas pundi? Ibu-ibune saben dinten pegaweane napa? Pada nganggur maning ya. Iya, nganggur ngarep-arep pakai, iya ngarep pakai pahal, angger ora pahal ibu-ibune arep masak apa. Ngaten? Iya, jadi gini, potensi yang ada di desa sini nanti disampaikan Pak Kades pada saat musrenbang des usul ke kecamatan. Selain pembangunan jalan, jembatan, pertanian itu ya butuh bibit, butuh alat pertanian, misalnya butuh peternakan, butuh boten? Sing temriki maine peternakan apa? Wedhus, entok, butuh entok. Wedhus, cokan pada terpantu wedhus. Mengko misalnya oleh 10 per kelompok. Ngerti-ngerti tak tiliki maning wis dadi ndrong. Ndronge ora nana ngerti-ngerti wis ilang. Nah, kan mumet nggih. Ya, jadi kalau ada bantuan itu ya tolong digunakan yang bener. Aja wedhus terus dadi ndrong. Ya Pak ya? Paham? Jenenge orang pemberdayaan. Jadi ini ada bantuan dari pemerintah ya diuri-uri supaya tujuannya untuk mensejahterakan
keluarga dan kelompok yang mengusulkan. Ngaten nggih? Ya, tuh. Terus selain potensi yang ada di sini, pembangunan kuwi kan ora cukup pembangunan infrastruktur tok nggih napa nggih? Perlu pembangunan sumber daya manusia. Setuju? Iya. Teng mriki kathah ibu-ibu PKK. PKK-ne sok jalan apa mboten? Kegiatane nopo? Halo? Kegiatannya apa Ibu? Kepengen angsal pelatihan boten? Pelatihannya apa kepengine? Tata rias, tata boga, menjahit, bordir. Apa maning? Gawe hidup. Ya. Kalau pelatihan rias, insya Allah ini kebetulan saya juga hari ini bawa Sri Kandri ini, karena saya juga ketua Sri Kandri Cilacap, ya. Ya. Ini kan belum sampai ini, kayaknya si nyupir kan kok ibu-ibu mungkin bingung juga deh anak dalam. Tapi kok kayaknya terkamrik. Itu ya, sudah saya komunikasikan, suruh bawa peralatan gue melatih khususnya yang ibu-ibu. Oke? Gawe hidup apa alis? Senang ya gawe ibu. Masalahnya dengan gerak kumpulan, dia mesti gue digawe paling angel gawe alis ini apa nggih? Bapak mau urusan. Arep ibune alis sing jelepit tak menceng ya jor-jorak. Nggih ya. Antara ora Pak. Ngertine bojone ayu. Iki ya Pak. Angger bojone ora ayu lirik-lirik nggih napa nggih? Napa mboten? Nggih? Ya. Jadi pembangunan sumber daya untuk perempuan perlu Ibu nggih? Perlu. Setuju? Ya. Mengko ngerenis diwarai tim saya nanti misalnya itu mau hantaran pengantin atau merias itu yang tolong diberdayakan temriki nggih minimal nek temriki wonten sing hajatan pengantenan ora usah ngomongi dukun penganten anak-anak mbok ngoten niku cukup ditangani nang jenengan rampung. Sing penting oleh dandani sing main. Sekali dari dukun pengantin kali saya menceng. Ya bayarannya dikurangi, nggih. Ya, tapi minimal pemberdayaan masyarakat supaya kesejahteraannya tingkat. Setuju? Ya, mriki masih kategori desa apa Pak Camat? Miskin apa maju apa berkembang ya kalau desa miskin ya biasanya memang bantuan dari pusat masih banyak tapi kalau sudah kategori maju ya bantuan dari anggaran pemerintah dikurangi kan kayak gitu nggih ya. Jadi intinya pada hari ini Musrenbangdes ini jenengan usul ditampung nang desa dari desa nanti dibuat skala prioritas kalau sudah ada apa maksudnya kesepakatan nanti dibawa ke Musrenbang kecamatan dari kecamatan dibawa ke kabupaten dari kabupaten nanti kalau sudah ditetapkan hasil perencanaan pembangunan daerah digodok bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD. Ngaten nggih? Ya, jadi antara Pak Bupati dengan pimpinan DPRD pada saat mau penetapan anggaran itu harus tanda tangan bersama
Jadi itu fungsinya DPR, jenengan ke DPR, dan juga ada Pak Bupati, ibarat sepasang suami istri. Iya, ini karena utang banget ada tanda tangannya ibune ya Pak ya. Ya gue ibaratnya Pak Bupati karo DPR mitra. Nah, harus bersama-sama melaksanakan visi misi yang ada di Kabupaten Cilacap, menjalankan, menganggarkan prioritas anggaran khususnya untuk daerah-daerah khusus dan perbatasan. Ngaten nggih? Kalau Kampung Laut memang ini termasuk daerah khusus ya Pak Camat? Iya, daerah khusus. Karena kalau mau ke sini nek ora nyebrang ya berarti lewat darat dalane bodol. Ini kan khusus ya. Atuh ditandani disit. Sing penting wong aja pada bodol. Oke? Anak calon mabuk ora? Oke? Oke yang gendakan orang ngene. Dosa kowe, ya. Itu kan pada gendakan ya Pak ya. Setuju? Ini Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas harus selalu memantau di desa-desa yang ada di Kampung Laut. Siap ya, dan karena ini harus selalu dideleng ya, umay belum pelan. Saya lihat kayaknya antara kamar anak dengan kamar orang tua yang tadi sekamar. Boten ya, tapi di sini sih lumayan wis main-main. Kalau yang tadi di wilayah Penikel kesini lah ya, itu masih di pinggir-pinggir, terpikir dia mesti kamarnya fungsi jitok antara kamar orang tua karo anak. Lah ngerika pada gawean anaknya weruh, apa yang terjadi? Mumet mbok. Nah, ini perlu di nek jenengan gawe rumah ya disekat-sekat antara kamar orang tua dan kamar anak. Syukur ya tempat sholat, ruang makan apa-apa disiapkan. Ngapain nggih? Perlu bantuan bedah rumah? Perlu. Oke banget tak sama aja. Nyoman dan iya. Ya minimal nanti sedikit-sedikit tapi ada manfaatnya ngaten nggih. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti tahun 2022 itu berarti jembatan dan penyelesaian jalan ya dari sini sampai Penikel. Yang di perubahan 21 ini ada bansus dan banprop. Ini sudah dikerjakan, sudah selesai Pak. Ya, bisa rewangi ya Pak ya. Terima kasih ya Pak enggak. Harapannya sampai apa ya namanya ya Pak Kades? Ciberem ya. Ya itu. Ya. Ya tolong ya Pak ya. Nek ana dalan wis dibangun ya tolong dirawat nggih. Aja dalane dicor sampai pada munggah maring dalan sehingga kualitas dalan itu nanti tidak lama karena banyaknya sampah terus kanan kirinya tidak dirawat. Jadi tugasnya Pak RT, halo Pak RT, jenengan mengabdi maring negara Indonesia khususnya di Desa Ujung Gagak. Jadi jenengan sebagai tokoh masyarakat yang dituakan di lingkungan yang marai sing bener-bener, oke? Ya Pak ya? Ya. Ojo RT malah pada gelut. Konten mengrike? RT coba gelut, orang pas nah, mesti warganya malah pada kepriwe. Ngaten nggih? Ya, udah. Intinya itu proses musrenbangdes. Sekarang saya minta RT yang paling lama kerjanya silakan maju.
12 tahun? Ya. Oh nggih, monggo. RW, oh satu RW yang apa? Pinten tahun? Pinjam mik satu boleh? Ada nggak nih? Pinjam satu. Nanti kan setiap orang ya, apa tahun ini sih ya? Oke, madhepen mriko. Ya. Perkenalkan namanya siapa? Berapa lama jadi RT? Terima kasih bapak-bapak yang ada di sini, semuanya rekan-rekan kami adalah RT. Memang saya pejabat jadi RT sudah lama sekali, Pak. Oke. Bapak-bapak sudah tahu ya. Oke. Saya dari awal RT dari Bapak Tono. Pak Kades Tono, nggih, dugi seniki. Berarti pinten tahun? Oh, telidik. Aku ketemu yang terus telidik apa kepriwe? Grogi, mboten usah grogi. Nggih. Pak RT apal Pancasila? Apal Pancasila? Oh, SD. Sekolah. Ya udah enggak apa-apa. Nggih. Perkenalkan namanya siapa? Oh iya. Nggih. Terima kasih untuk kehidupan RT dan kadus yang ada di Gagak. Saya nama Judiarjo RT 03 RW 3 dan wilayah Karangsari. Nggih, berapa tahun jadi RT? Saya menjabat jadi RT malah lebih dari 10 tahun. Oh, lebih dari tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, Rika gelem apa ora dadi RT lebih semak 10 tahun? Purun? Iya, matur suwun temrikirin nggih. Terus niki nopo Pak RW? Mrikirin jumeneng. Niki RW nggih. RW ya monggo kenalan madhep mriko terus jadi RW berapa tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja. Nama saya Qadirun. Pak Qadirun. Pak Qadirun. Yang pertama pejabat RT ini dari Bapak Kepala Desa Pak Sudi. Oh, okay. Terus Pak Sudiono Hadis, terus Pak Tono, Pak Andi, terus bahkan sekarang saya diangkat menjadi RW. Oke, tepuk tangan nih. Luar biasa. dan yang memang 17 tahun saya mengabdi kepada masyarakat. 17 tahun. Nggih, matur nuwun. Apal Pancasila mboten? Ya monggo Pancasila kowe. Mau tak hadiahi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Seluruh warga. Anu grogi kayane ya. Terus nggih, setunggal mati monggo Oke. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Andri dari Dusun Sendiri RT 0209. Nggih, berapa tahun Bapak? Jadi RT sudah 12 tahun. 12 tahun. Nggih. Pengalaman yang paling ora enak. Dadi RT jenengan kon ngurusi nopo jajal? Tomei wargane. Tapi sabar, tepuk tangan nggih. Sabar dadi RT 12 tahun. Pancasila apal juga kan? Apal nggih monggo Pancasila. Masa bareng ora apal.
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sabar, boleh baca sabar. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Anu ngapunten jenengan menderi anu grup nggih pen nggih coba diulang ya diulang jenengan menang bisip ya nomor grup ya Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila kayak gitu. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan. Oke, matur suwun. Mriki ngadeg bertiga. Ya. Nyong den kita orang ki yo dhisik. Ibune kepengin boten jajal maju. Yang jadi pengurus PKK paling lama, cung, ya monggo, ya paling lama. Ini yang Ibu monggo kenalan dibuka atau kenapa Mas? Ya dibuka dulu di angkatan ya kenalan macam berikut kenalan terus mungkin tahun ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 20 tahun luar biasa nih. 20 tahun jadi pengurus PKK di desa. Oh nggih, apal 10 program pokok PKK. Nggih, monggo. 10 program pokok PKK 1. Nah. Penghayatan dan pengamatan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Kelestarian lingkungan hidup. 8. Perkembangan kehidupan berkooperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sadar. Tepuk tangan. Luar biasa ini. Ibu sebagai pengurus PKK 20 tahun. Itu Mas Bro. Matur suwun, sehat selalu. Oh foto sini dulu foto.
berkenan, mungkin menyinggung perasaan yang jenengan gitu ya. Bubur nembe kamar nenek kok ngomongin jeblok-jeblok kayak gitu ya. Ngapunten nggih Pak RT, Pak Kadus. Nggih. Ya, matur nuwun Indah Mali, saya doakan panjenengan semuanya sehat selamat kalau rumah. Amin. Bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Putra-putrinya soleh-solehah. Bapaknya soleh. Ibunya solehah. Soleh orangnya mesti lah. Bapak-bapak ada hijau-hijau sih, lirik-lirik ngomong, ya. Ya, oke. Dan insya Allah semua yang hadir pada hari ini nanti kondurnya dalam keadaan sehat, bisa mendapatkan barokah dari Yang Maha Kuasa Allahumma. Cekap semanten, atur kula burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemaparan kegiatan usulan. Bapak Gunawan AMD disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami bacakan hasil rekapan pramusren yang kemarin pada tanggal 10 Desember tahun 2021 hari Jumat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hasil rekapan pramusren ada satu usulan prioritas untuk APBN dan 3 usulan prioritas untuk APBD provinsi dan 3 usulan prioritas untuk APBD kabupaten serta 34 usulan non prioritas hasil pramusren. Berikut akan kami bacakan terkait dengan usulan prioritas untuk APBN. Permasalahan 1, Laguna Segara Anakan dangkal diakibatkan dengan sedimentasi Sungai Citandui, Cimeneng, dan Sungai Ciberem sehingga penghasilan nelayan berkurang. Rencana kegiatan pengerukan Segara Anakan, normalisasi anak sungai yang menuju Segara Anakan dengan sasaran meningkatkan pendapatan nelayan, petani, dan mencegah banjir serta memperlancar arus transportasi sungai. Sasaran volume 5.000 hektar, target 100% penanggung jawab Balai Besar atau BPWS wilayah Citandui dengan sumber dana APBN. Berikut untuk usulan provinsi, kita ada 3 usulan hasil pramusren kemarin. Yang pertama, permasalahan jalan masih tanah sehingga aktivitas masyarakat terhambat di saat musim penghujan. Rencana kegiatan pembangunan Jalan Makadam, Jalan Ijah, Dusun Ciberem dengan volume 500 x 4 meter kali tinggi 0,20 cm 0,20 meter maksudnya, dengan anggaran DPU provinsi dari sumber dana APBD provinsi. Yang kedua, pembangunan Jalan Makadam untuk Jalan Nanas Dusun Ujung Gagak 600 meter kali 4 meter dan tebal 0,20 meter. Selanjutnya, pembangunan Jalan Makadam dan Plat Gorong untuk Dusun Karangsari 800 meter kali 3 meter dengan tebal 20 cm sumber dana APBD provinsi. Berikut usulan prioritas dari dana APBD 2 hasil pramusrenbang Desa Ujung Gagak Kecamatan Kampung Laut. Yang pertama, permasalahan sulitnya transportasi penyeberangan dari dusun ke desa atau dari Desa Ujung Gagak menuju
Desa Panikel melewati arah Ciberem Lindukan. Rencana kegiatan pembangunan jembatan Cimeneng dengan sasaran mempermudah transportasi dengan volume panjang 40 meter kali 3 meter, penanggung jawab PUPR dengan perkiraan biaya 4,5 miliar, sumber dana APBD Kabupaten. Yang kedua, permasalahan jaringan listrik yang tidak teratur serta menumpuk dari rumah ke rumah sangat membahayakan rencana kegiatan pembangunan toko listrik dan penambahan jaringan. Sasaran teraturnya sambungan listrik dan terpenuhnya kebutuhan listrik masyarakat terutama yang berada di pemukiman baru. Target volume 80 tiang, penanggung jawab Disperkimta dengan perkiraan biayanya 2,5 miliar, sumber dana APBD Kabupaten. Dan yang ketiga, permasalahan jalan rusak berat. Rencana kegiatan lanjutan peningkatan jalan Ujung Gagak Panikel, Desa Ujung Gagak dengan sasaran memperlancar transportasi volume 2.000 meter, penanggung jawab PUPR, target biaya 4,5 miliar, sumber dana APBD Kabupaten. Demikian untuk usulan prioritas, 3 prioritas yang akan nanti kita bawa di Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya untuk usulan-usulan non prioritas akan kami bacakan mungkin secara singkat, usulan dari berbagai antaranya kelompok tani dan juga dari pendidikan dan juga kesehatan. Yang pertama, lanjutan permasalahan kurangnya air bersih, rencana kegiatan lanjutan penyambungan jaringan pipanisasi dari sumber air ke rumah-rumah Desa Ujung Gagak dengan sasaran dengan volume 2.000 meter dari Dinas Disperkimta dengan anggaran dari sumber dana APBD 2 Kabupaten. Selanjutnya pembangunan penerangan jalan umum Desa Ujung Gagak dengan permasalahan susahnya penerangan di malam hari dengan volume target 200 unit dari penanggung jawab Disperkimta sumber dana APBD Kabupaten. Yang ketiga, kenaikan status jalan Desa Ujung Gagak, yaitu dari dusun Ciberem sampai dengan dari dusun Ujung Gagak melewati dusun Ciberem sampai dengan dusun Karanganyar dengan panjang 7 kilo 25 meter, tanggung jawab PUPR. Selanjutnya pembangunan makadam untuk RT 13 di dusun Ujung Gagak dengan panjang 1.200 meter dari PUPR. Selanjutnya yang kelima, pembangunan pagar keliling, pavingisasi dan pengurukan SMP Negeri 1 Kampung Laut, penanggung jawab Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya yang keenam, rehab ruang kelas baru 2 lokal SMP Negeri 1 Kampung Laut. Selanjutnya pavingisasi gedung SD Negeri Ujung Gagak 02, sasaran SD Negeri Ujung Gagak 02 dari Dinas Pendidikan. Yang kedelapan, pembangunan perpustakaan dan ruang kelas baru SD Negeri Ujung Gagak 03. Yang kesembilan, rehab gedung perpustakaan dan penambahan ruang kelas baru untuk SD Negeri Ujung Gagak 02. Yang ke-10, rehab gedung PAUD 3 Rukang, Dusun Ciberem. Yang ke-11, pembangunan dan rehab gedung baru SD Negeri Ujung Gagak 01. Yang ke-12, pembangunan pagar depan sekolah dan papan nama SD Negeri Ujung Gagak 01. Yang ke-13, pembangunan TPK Al-Muhajirin dan perlengkapannya Dusun Ciberem. Yang ke-14, pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Ujung Gagak. Yang ke-15, pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH Kabupaten Cilacap ataupun provinsi untuk Desa Ujung Gagak, penanggung jawab Disperkimta. 16, peninggian tanggul Sungai Cimeneng wilayah Dusun Ujung Gagak, Desa Ujung Gagak.
Yang ke-17 pembangunan jembatan dan talud Dusun Karangsari. Yang ke-10 cor jalan RT 1 RW 13 Dusun Ujung Gagak. Yang ke-19 pembangunan talud di area pemakaman dan pembangunan gapura. Yang ke-20 rehab kantor rukun nelayan dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Ini penanggung jawabnya. Yang ke-21 pengadaan perahu dan mesin tempel dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana tim SAR, sasaran tim SAR. Yang ke-22 pengadaan perahu mesin dan tempel untuk Linmas Desa Ujung Gagak. Selanjutnya yang ke-23 mesin sedot untuk pemadam kebakaran untuk Linmas dan untuk tim SAR. Yang ke-24 pengadaan perahu mesin tempel untuk tim gali kubur. Yang ke-25 rehab PAUD Simi Bahari 1 dan 2 Desa Ujung Gagak. Sasaran di Dusun Karanganyar dan Dusun Ciberem. Dengan yang selanjutnya yang ke-26 pengurukan lapangan olahraga Desa Ujung Gagak dari Karang Taruna. 27 pembangunan irigasi Desa Ujung Gagak di Dusun Ujung Gagak. Nomor 28 bantuan bibit dan pupuk serta alat-alat pertanian dari kelompok tani Dusun Ujung Gagak. Yang ke-29 hibah ternak domba. Permasalahannya belum tercukupi modal bagi peternak. Sasaran kelompok tani Dusun Ujung Gagak dengan volume 20 ekor. Yang ke-30 permohonan alat pertanian, mesin traktor, mesin rumput, dan mesin sedot dari kelompok tani Ciberem. Selanjutnya pengajuan traktor dan alat-alat pertanian dari kelompok tani Karangsari. Yang ke-32 pelatihan tata boga dari PKK Desa Ujung Gagak. Yang ke-33 pelatihan rias pengantin dari PKK Desa Ujung Gagak dan juga pelatihan menjahit dari PKK Desa Ujung Gagak. Demikian hasil rekapan usulan dari Pramusen tanggal 10 bulan Desember tahun 2001 pada hari Jumat. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa untuk minta disetujui terkait dengan forum ini. Monggo, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Pak Sekdes dalam usulan per wilayah usulan masing-masing sudah dipaparkan begitu jelas. Kira-kira untuk rapat hari ini terkait dengan musrembang, terutama dari pihak wilayah dusun masing-masing yang sudah mengusung usulan pada waktu pada waktu pramusim. Sekarang sudah sudah ditetapkan dan dibacakan oleh Pak Sekdes. Kira-kira saya kembalikan ya kepada usulan ini sudah kami setujui dan kami nanti akan usung ke musrembang kecamatan. Dari usulan panjenengan, insya Allah kita selalu mengawal dan hari ini kita setujui. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang perlu kami tetapkan. Mudah-mudahan usulan kami dari Desa Ujung Gagak atas dasar usulan
semua pihak dari masyarakat maupun wilayah, sekaligus mohon kepada Mahkamah dan sama Bu semua yang nanti saya inginkan semoga terkabul dan terrealisasi. Amin. Amin. Jangan lupa Bubur untuk perubahan 2022 anggaran APBN yang untuk menyelesaikan jalan ujung Gagak Panikel mudah-mudahan dianggarkan kembali di 2022 supaya pada desa ujung Gagak Panikel kita selesai. Bubur itu. Terus yang kedua, mohon diawal untuk pengajuan kami terutama jembatan Cimeneng melalui Bu Dewan Pak Camat sudah diusung ke Bu Novita, mudah-mudahan 2022 supaya bisa dianggarkan di perubahan itu. Jadi saya mohon doa dan dukungannya kepada semua instansi jajaran desa dan kelembagaan desa dan ibu PKK se-Desa Ujung Gagak. Mudah-mudahan usulan panjenengan sudah saya tanggung hari ini, mudah-mudahan dari Gusti Allah mengabulkan atas dasar pengusulan masyarakat demi Desa Ujung Gagak. Allahumma amin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan berita acara. Dan saya ucapkan kepada ibu-ibu khususnya PKK desa dan semuanya lah ya, jangan pulang, nanti ada pelatihan khusus dari Bubur maupun dari yang serikali. Dan sekaligus nanti Pak RT, Pak RW jangan dulu nanti tidaknya Pak Niko ya untuk menerima intensif honor ya dan dulu. Dan yang betul-betul baginya nanti segera merapat ke honor. Terima kasih. Mohon berkenan kepada Bapak Kepala Desa untuk menandatangani berita acara. Kepala Desa, Ketua BPD, Bapak Camat Kampung Laut. Penandatanganan yang pertama, Ketua BPD, dilanjutkan dengan Camat Kampung Laut, Kepala Desa Ujung Gagak, Camat Kampung Laut, demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini telah selesai. Diiringi ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon berdiri semua, mau diambil dokumentasi fotonya. Ini atas instruksi dari Dewan.